Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mursyid Jawas di channel YouTube Mursyid Jawas. Seperti biasa kita akan melanjutkan kajian tentang hukum Islam. Pada video kali ini kita akan mengkaji tentang Al-Quran sebagai dalil. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Uh, baik, seperti yang sudah saya janjikan pada video saya sebelumnya bahwa di lain waktu kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai dalil. Nah, pada kesempatan ini apa yang saya janjikan saya penuhi. Dan hari ini kita akan membahas seputar Al-Quran sebagai dalil. Ini adalah bagian dari pendalaman, peningkatan wawasan tentang hukum Islam. Baik, untuk memahami bagaimana kajian tentang Al-Quran sebagai dalil, nah tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan kajian usul fikih. Seperti pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa objek kajian usul fikih itu ada 4. Yang pertama sekali adalah membahas tentang dalil. Yang kedua adalah membahas tentang metode istinbat hukum atau metode cara menemukan hukum, yang istilah yang saya gunakan. Yang ketiga adalah pembahasan tentang hukum syara, dan yang keempat adalah pembahasan tentang ijtihad dan syarat-syarat mujtahid. Nah, dalam kaitannya dengan salah satu objek kajian usul fikih ini, maka perlu kita mempelajari atau apa saja yang perlu kita kuasai atau fahami dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai dalil, khususnya dalam kajian usul fikih. Nah, mungkin ada sekitar 8-9 hal yang mungkin harus kita dalami. Ya, yang pertama sekali, ya kita harus memahami bahwa Al-Quran sebagai bagian dari objek kajian usul fikih. Kemudian kita akan menjelaskan tentang pengertian dalil itu sendiri apa. Nah, setelah kita menjelaskan tentang pengertian dalil, kemudian kita akan melihat Al-Quran sebagai dalil, kemudian kehujahan Al-Quran sebagai dalil. Kemudian kita akan, tentu saja kita akan juga membahas tentang ayat-ayat yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu ayat ahkam. Kemudian kita juga akan membahas tentang qat'i dan zanni. Ya, tentu konsep qat'i dan zanni dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai dalil. Kemudian yang terakhir, ya mungkin juga kita akan mengungkap secara sepintas tentang asbabun nuzul. Baik, kalau kita menelusuri apa itu dalil, ya, ini yang paling saya suka. Ini ketika mengajar mahasiswa, yang paling mudah untuk diingat oleh mahasiswa saya, ya ini. Kalau sempat ini dilupakan, maka ya gagal kuliah berarti. Kenapa? Ya, dalil menurut bahasa adalah mursyid. Jadi ya, dalil menurut bahasa adalah mursyid. Jadi mahasiswa saya alhamdulillah mudah mengingat apa itu dalil menurut bahasa. Kenapa? Jadi kata kuncinya ingat dalil, ingat nama dosennya. Siapa dosennya? Mursyid. Nah, jadi saya sering bercanda kepada mahasiswa. Nah, ini kalau sempat ada yang lupa dalil menurut bahasa, nggak akan lulus. Ya, itu hanya sekedar intermezzo saja untuk menghidupkan suasana. Jadi dalil secara bahasa itu adalah
mursyid. Atau makna yang lain adalah ma asyara ila syai'. Jadi apa yang dapat menunjukkan kepada sesuatu. Jadi apa yang dapat menunjuk kepada sesuatu. Sementara dalil menurut istilah ini bisa kita lihat dalam beberapa buku Quraisy Shihab, dan bisa juga kita lihat dalam beberapa buku usul fikih. Dalil, salah satu definisi dalil adalah ma yatawassalu bi sahihin nazri fihi ila hukmin syar'iyyin. Jadi saya ulangi, dalil itu dalam kajian usul fikih salah satu yang paling memuat, yang paling memudahkan kita memahami bagaimana memahami Al-Qur'an sebagai dalil adalah dalil itu adalah ma yatawassalu bi sahihin nazri fihi ila hukmin syar'iyyin. Jadi dalil itu adalah apa yang dapat menyampaikan seorang mujtahid kepada hukum syara' berdasarkan penalaran yang benar. Jadi itu dalil. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ataupun hadis itu belum terang, ya, bukan tidak jelas ya. Belum terang sebuah perbuatan hukum itu dia masuk kategori hukum wajib, sunnat, haram, makruh, mubah. Jadi kenapa? Ya karena dalil itu adalah ma asyara ila syai'. Dalil itulah yang mengantar, mendorong, membawa seorang peneliti untuk menemukan dari sebuah ayat apa kandungan hukumnya. Ya, dari sebuah ayat apa kandungan hukumnya. Ya, misalnya ketika ketemu dalil tentang la taqrabuz zina. Ini dalil. Ini Al-Qur'an sebagai dalil, la taqrabuz zina. Jadi di sini dalilnya adalah janganlah kalian mendekati zina. Nah, kata janganlah kalian mendekati zina ini belum terang. Ini hukumnya apa? Kata la taqrabu ini. Ya, karena ya namanya larangan, ada yang tingkatannya dia haram, ada yang tingkatannya dia menjadi mubah. Kapan dia menjadi haram? Nah, maka kita di dalam usul fikih kita harus menguasai apa itu haram. Ya. Haram di dalam kajian usul fikih adalah talabu tarkil fi'li laziman. Dalam istilah lain, hatiman. Jadi, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan atau suatu perbuatan yang tingkatannya pasti. Jadi, kalau larangannya pasti, maka itu menunjukkan haram. Kalau tidak pasti, maka itu turun peringkatnya larangan itu, ya tentang nahi ini. Nah, insya Allah kita dalam waktu yang lain kita akan membahas tentang apa itu nahi dan macam-macamnya dan apa implikasi hukum yang ditimbulkan dari nahi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai dalil. Saya hanya memberikan contoh. Ya, jadi la taqrabuz zina ini derajatnya haram atau makruh. Ini yang dikaji oleh para mujtahid. Ternyata itu ditemukan ya bahwa banyak sekali dalil pendukung yang menunjukkan bahwa larangan di sini ini adalah sifatnya laziman atau hatiman atau pasti. Tidak mungkin turun ke peringkat makruh. Maka mujtahid kemudian merumuskan bahwa karena larangan di dalam Al-Quran ini adalah pasti, maka hukum yang ditimbulkannya adalah haram, bukan makruh. Nah, contoh misalnya perbuatan yang wajib, ya. Jadi dalam perbuatan wajib, ya, misalnya aqimis sholah, ya, ada dalil dirikanlah sholat. Aqim ini adalah amar,
Nah, amar ini juga harus kita kuasai apa itu amar. Maka di waktu yang lain kita juga akan membahas apa itu amar, bagaimana macam-macamnya, bentuk-bentuknya, kemudian implikasi hukum yang ditimbulkan dari sebuah amar. Nah, ini kita hanya mencontohkan bahwa bagaimana memahami Al-Quran sebagai dalil. Kata aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini adalah amar. Apa hukum yang ditimbulkan atau apa hukum yang ditimbulkan dari dalil ini, dan bagaimana memahami firman Allah aqimis shalah ini sebagai dalil. Nah, dalil tadi disebut sebagai ma asyara ila syai'in, apa yang bisa mengantar kepada sesuatu. Berarti dari yang bisa kita pahami adalah bagaimana memahami dalil ini untuk mengantar kita kepada hukum. Ma yatawassalu bi sahihin nadhri fihi ila hukmin syar'iyyin. Apa yang dapat menyampaikan seseorang mujtahid ya kepada hukum syara, ya, berdasarkan penalaran yang benar. Jadi penalaran, salah satu penalaran itu penalaran bayani, ta'lili, dan istislahi. Nah, kita menggunakan penalaran bayani. Ya. Ketika kita menggunakan penalaran bayani, maka kita menemukan bahwa kata aqim ini adalah amar. Maka di dalam usul fikih, amar ini jatuhnya ke haram atau sunat. Amar ini jatuhnya ke wajib atau sunat. Wajib dalam usul fikih adalah ma talabu fi'li laziman. Jadi sebuah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya pasti. Apakah aqimis shalah ini pasti? Ya, dalam kajian usul fikih ditemukan bahwa ya aqimis shalah ini didukung dengan banyak dalil. Ya, misalnya orang yang kepastian bahwa ini amar pasti, ini adalah tingkatannya adalah wajib. Ya, misalnya ada perintahnya, ada ganjaran pahala jika ditinggalkan, jika dilaksanakan, ada ganjaran dosa jika ditinggalkan, ada sanksi di akhirat jika ditinggalkan. Nah, dengan mengumpulkan beberapa ayat itu, para ahli usul fikih menemukan bahwa ya misalnya kata masalah kekum fi sakar, apa yang membuatmu masuk neraka? Ya, jawab manusia, lam naku minal musallin. Ketika di dalam neraka itu, kenapa kamu ditanya oleh malaikat, apa yang buat kamu masuk neraka sakar? Jawabannya, lam naku minal musallin, karena kami tidak salat. Artinya bahwa kata aqimis shalah ini adalah sifatnya pasti. Ya, sehingga dari dalil ini kemudian ulama merumuskan hukum bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah yang dipakai adalah pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Nah, ya, ini untuk mengimbangi kita ambil contoh yang sunat, bahwa tidak semua amar itu, tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Nah, contoh, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Ya, ada salah satu hadis Rasulullah yang sangat masyhur, disebutkan bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Nah, itu kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Sungguh aku akan perintahkan ya mereka untuk bersiwak atau gosok gigi. Jadi kata sungguh aku akan perintahkan itu amar. Itu amar. Tetapi apakah amar di sini menunjukkan wajib ya ataukah sunat? Nah, sunat di dalam usul fikih adalah talabul fi'li ghairu lazimin. Tuntutan untuk perbuatan meninggalkan sesuatu itu adalah sifatnya tidak pasti. Jadi, apakah hadis ini pasti? Ya, tidak pasti. Kenapa? Hadis ini diawali dengan kata laula an asyqa
asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya saja tidak memberatkan untuk umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau gosok gigi setiap kali melaksanakan sholat. Nah, beruntung bahwa bersiwak itu ternyata Rasulullah sudah mengatakan kalau itu akan memberatkan bagi kita. Jadi seandainya tidak ada kata laula an asyqa ala ummati tadi, sekiranya tidak memberatkan untuk umatku, maka kita akan wajib gosok gigi 5 kali setiap kali melakukan sholat. Nah, inilah yang dipahami beberapa masyarakat dakwah, kelompok dakwah. Ya, dia asal sholat, asal dia asal dia masuk waktu sholat, dia ambil siwak, dia bersiwak. Ya. Tapi gara-gara dia keliru memahami tentang mana yang wajib, mana yang sunat, seolah-olah itu adalah perbuatan yang sunat. Ya, akhirnya ya mungkin karena ingin sekali mengamalkan hadis tersebut tanpa menggunakan penalaran, tanpa belajar usul fikih, akhirnya ya kesannya kemudian kita, mohon maaf ya, kesannya jadi jorok. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan ke kita, dia mempertontonkan setiap dia ini gosok giginya itu dalam beberapa riwayat tidak ditemukan dia pamer tentang gosok bersiwaknya. Jadi itu cara memahami bagaimana sebuah dalil itu kemudian dapat mengantar seorang mujtahid untuk menemukan hukum. Nah, demikian tentang pengertian dalil Al-Quran sebagai dalil pada sisi pengertiannya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap atau mudah-mudahan bisa dipahami pengertian dalil ini. Nah, untuk memahami lebih lanjut, untuk memahami Al-Quran sebagai dalil, maka ya mungkin kita hanya merefresh saja apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Ya. Jadi Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Ya. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin bilisanil arabiyyi al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit-tawaturi al-muta'abbadu bitilawati al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Jadi Al-Quran itu menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, yang tertulis di dalam mushaf, ya, yang dinukilkan secara mutawatir, beribadah bagi yang membacanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi itu adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Nah, berarti mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itulah Al-Quran sebagai dalil. Nah, tentu saja ya jumlah ayat Al-Quran yang mengatakan 6.666 ayat yang terdiri dari 30 juz, kemudian terdiri dari 114 surah, ya. Itu apakah semuanya sebagai dalil? Ya. Iya, semuanya sebagai dalil menurut pendapat jumhur. Namun dalam kajian usul fikih, dan ini yang terkuat, bahwa tidak semua ayat mulai dari surah Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas itu sebagai dalil. Nah, kita akan melihat. Kalau begitu yang mana yang menjadi dalil. Nah, untuk sementara kita coba tengok yang harus kita pahami dulu, bahwa ada hal yang terkait dengan Al-Quran sebagai dalil ini. Ya, tentu kita harus masih ingat tentang ada yang disebut ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Nah, ini juga penting. Nah, ini juga untuk memahami secara komprehensif dan supaya kita memahami hukum Islam itu secara komprehensif.
Nah, eh, ayat Makkiyah adalah ayat yang turun ya sebelum Nabi hijrah, ya, meskipun turunnya di Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah itu Rasulullah berada di Mekah. Berarti setelah hijrah Rasulullah berada di Madinah. Jadi menurut jumhur ulama yang disebut dengan Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah meskipun turunnya di Mekah. Sementara Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Nabi hijrah, berarti sesudah Nabi hijrah berarti sudah di Madinah. Meskipun turunnya adalah di meskipun turunnya adalah di Mekah. Nah, itu tentang memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, penting memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah ini adalah bahwa para ahli usul memandang bahwa dengan periodisasi, ya kita akan membahasnya tentang periode syariat ya lebih lanjut. Nah, saya hanya menjelaskan secara sepintas saja bahwa harus dipahami ketika awal-awal ayat turun itu tidak langsung berbicara atau tidak langsung menerapkan hukum. Ya. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa ketika Rasulullah di Mekah, ayat-ayat yang banyak turun itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan akidah dan akhlak. Atau dalam bahasa sederhananya adalah ayat-ayat Makkiyah itu umumnya mengandung atau berisi tentang akidah dan umumnya mengandung berisi tentang akhlak. Pertanyaannya, mengapa umumnya berisi akidah dan akhlak? Ini saya sering mencontohkan ini dalam kelas perkuliahan dengan mahasiswa saya. Bahwa mengapa akidah yang dikuatkan? Karena memang saat itu akidah sudah sangat hancur. Apa tanda hancurnya? Ya, Tuhannya Arab jahiliyah itu adalah berhala. Ya, Tuhannya itu adalah berhala. Saking hancurnya, ada cerita yang menjadi anekdot kemudian belakangan. Salah seorang sahabat yang kemudian akhirnya masuk Islam adalah sempat dia membuat Tuhannya itu berhala dalam bentuk patung yang terbuat dari roti. Jadi berhala itu ada yang dari tanah liat, ada yang dari batu dipahat kemudian jadi berhala. Kemudian ada yang melakukan perjalanan, maka dia membuat patung berhala itu dari roti. Ketika melakukan perjalanan, ya perjalanan di gurun pasir itu kan luar biasa. Tiba-tiba habis bekal. Ya, habis bekal. Ya. Karena habis bekal, maka dia kepikiran Tuhannya dalam bentuk berhala itu adalah roti. Maka diambillah pelan-pelan, dipotong telinga kanannya, dipotong telinga kirinya untuk kemudian dimakan sampai akhirnya habislah Tuhannya itu dimakan. Itu adalah cerita-cerita jahiliyah. Jadi akidah sangat rusak. Makanya ayat-ayat yang turun pada yang awal ketika di Mekah itu adalah ayat-ayat yang memperbaiki tentang akidah. Yang kedua adalah ayat-ayat Makkiyah itu berisi tentang akhlak. Mengapa akhlak? Ya, jahiliyah itu adalah bukan generasi yang disebut bodoh. Para sejarawan sudah membuktikan bahwa bukan berarti masyarakat Arab saat itu bodoh. Salah satu buktinya adalah bahwa peradaban mereka itu tinggi, mulia. Di setiap hari pasar itu mereka melakukan lomba menulis dan menyampaikan, atau lomba menulis dan bersyair. Itu di setiap hari pasar. Kemudian yang pemenangnya kemudian itu menjadi ditempel di Ka'bah sebagai tanda kemuliaan bahwa orang itu adalah orang yang sangat cendekia. Jadi jangan memahami Arab jahiliyah itu adalah bodoh seperti letter lainnya, tidak seperti itu. Mengapa disebut jahiliyah? Adalah karena dekadensi moral. Jadi yang mungkin agak tepat kita sebut jahiliyah itu adalah generasi yang moralitasnya itu di titik
terendah. Apa contohnya? Ya sangat banyak contohnya. Ya di Arab jahiliyah itu kalau mereka bertawaf, ya itu mereka bertawaf itu tidak menggunakan satu helai benang pun. Ya, tidak menggunakan satu helai benang pun. Ya. Kemudian yang paling rendah bisa kita saksikan bahwa anak perempuan yang baru lahir itu dibunuh karena dianggap sebagai aib. Ya, yang paling rendah moral mereka itu anak gadis kalau dia sudah gadis. Ini sering saya ceritakan ini untuk menggambarkan betapa bobroknya moral masyarakat jahiliyah itu ketika Islam datang. Seorang yang sudah gadis itu memasang bendera putih di depan rumahnya. Itu artinya apa? Dia siap untuk menerima pembuahan masalah, bahasa sering yang saya istilahkan. Jadi ketika dia sudah mulai gadis, dia pasang bendera putih di depan rumahnya, artinya dia siap menerima tamu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya jadinya seperti binatang. Itu bisa sampai 10 sampai 20 orang yang membuahinya. Nah, kemudian bagaimana menentukan siapa ayahnya itu? Ketika misalnya hamil sampai melahirkan, maka ketika lahir, maka dipanggil siapa yang, mohon maaf, meniduri perempuan tersebut, maka dipilih mana yang paling cocok secara fisik. Itulah yang kemudian menjadi ayahnya yang bertanggung jawab. Itu sungguh luar biasa. Nah, ini mungkin hari ini mudah-mudahan tidak kembali model Arab jahiliyah ini yang kita saksikan di berbagai berita dan pemberitaan itu kembali terjadi hal-hal seperti ini, dalam artian free sex ini luar biasa sekali. Nah, itu adalah generasi Arab jahiliyah. Bahkan perempuan pada masa itu ketika seorang suami meninggal, yang seorang laki-laki yang punya istri 4 sampai 10 bahkan lebih, maka istrinya pun itu menjadi warisan bagi anak laki-lakinya. Nah, ini luar biasa. Nah, itulah moral jahiliyah. Nah, karena rusaknya akidah dan moral tadi itu, maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang akidah dan akhlak. Baru kemudian ketika akidahnya sudah kuat, akhlaknya sudah bagus, maka itu kemudian ayat-ayat yang turun kemudian itu ketika setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka namanya Madaniyah, baru turun ayat-ayat tentang hukum. Ya, jadi diperbaiki akidahnya dulu, diperbaiki akhlaknya dulu, baru kemudian diterapkan hukum. Ini juga bisa menjadi pedoman bagi yang mau melaksanakan syariat Islam. Alhamdulillah di Aceh sudah dilaksanakan syariat Islam secara komprehensif. Mudah-mudahan di daerah lain juga bisa meniru. Nah, sebelum bisa mendapatkan hak untuk melaksanakan syariat Islam dari segi hukumnya, ya mungkin untuk meniru bagaimana Rasulullah memperbaiki masyarakat jahiliyah, ya mungkin perbaiki dulu akidah. Misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang dari dulu mau melaksanakan syariat Islam, ya mungkin kuatkan dulu akidah, ya perbaiki dulu akhlak. Nah, mungkin akan datang masanya syariat Islam itu pemerintah Indonesia akan bisa merestui pelaksanaan syariat Islam, baru kemudian diterapkan hukum. Nah, itu tentang memahami Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang lebih lanjut, tadi saya sudah menyinggung bahwa tidak semua, apakah semua ayat Al-Quran itu adalah dalil hukum. Nah, dalam kajian usul fikih, tidak semua ayat Al-Quran itu menjadi dalil hukum. Yang menjadi dalil hukum adalah ayat-ayat yang hanya membahas tentang hukum atau fikih. Yang mana itu? Ya, yaitu ayat atau hadis yang membahas tentang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siasah. Itulah yang disebut dengan ayat ahkam. Ayat ahkam itu adalah ayat yang membahas tentang ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, siasah. Nah, kalau pada patokannya adalah itu, maka jumlah ayat ahkam itu ternyata sangat terbatas. Sangat terbatas dari 6.666 ayat, atau ada yang mengatakan 6.325 ayat. Itu menurut Imam Al-Ghazali itu disebutkan bahwa
jumlah ayat ahkam itu adalah hanya 500-an ayat saja. Kalau kita menghitungnya berarti ayat ahkam itu hanya 7,5% dari total ayat dalam Al-Quran. Paling tidak itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang harus kita pahami terkait dengan Al-Quran sebagai dalil dan kaitannya dengan Makkiyah dan Madaniyah serta ayat ahkam dan ghairu ahkam. Lebih lanjut yang juga harus dipahami seseorang yang mendalami hukum Islam dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai dalil adalah sangat penting untuk memahami konsep qat'i dan zanni. Jadi dalam hal ini ayat qat'i itu adalah ayat yang memiliki makna yang tunggal dan tidak memungkinkan untuk ditakwilkan ke makna yang lain. Sementara ayat yang zanni adalah ayat yang memiliki makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan ke makna yang lain. Ya, mudah-mudahan di waktu yang lain ini akan banyak waktu untuk membahas tentang apa itu qat'i dan zanni. Tapi yang harus kita pahami di sini bahwa Al-Quran dari segi turunnya semuanya qat'i, tidak ada yang zanni. Jadi Al-Quran dari segi turunnya itu semuanya qat'i, tidak ada yang zanni. Artinya Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, jangan lagi orang bertanya di dalam keyakinan akidah kita, haram hukumnya kita bertanya bahwa apakah benar surah Al-Fatihah itu ayat Al-Quran atau tidak. Itu kita sudah selesai. Itu maknanya Al-Quran dari segi turunnya ya itu adalah qat'i, pasti, tidak boleh ragu. Kemudian dari segi kandungannya Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang zanni. Jadi yang wilayah ijtihad itu yang zanni. Jadi wilayah ijtihad itu yang zanni, yang qat'i itu tidak ada wilayah ijtihad. Nanti meskipun nanti kalau pada tingkat kajian ketika di S3 itu akan terbuka peluang tentang ijtihad. Misalnya, ya, jadi kalau sederhananya qat'i itu ya ayat yang tidak mungkin ayat yang maknanya tunggal, yang tidak mungkin dipalingkan maknanya ke yang lain. Misalnya contoh yang sering dicontohkan oleh para ahli adalah lizzakari mislu hazzil unsayaini. Nah, ini adalah bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, bahwa bagian waris anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau warisannya 3 miliar, tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka anak laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Ya, ini kan nampak tidak adil, ya. Nah, ternyata dalam kajian Profesor Dr. Nasaruddin Umar, memang kata lizakari mislu hazil unsayain itu qat'i. Tetapi masih ada ruang diskusi. Ada yang zanni pada teks ayat itu. Apa yang zanni? Kata az-zakar. Jadi biasanya az-zakar itu dimaknai dengan laki-laki. Tetapi menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, laki-laki di situ bisa dimaknai 2. Ada laki-laki biologis, ada laki-laki sosiologis. Laki-laki biologis adalah laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki. Sementara laki-laki yang sosiologis adalah ya secara sosiologis fungsinya seharusnya laki-laki yang mencari nafkah, tetapi faktanya bukan laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang mencari nafkah. Jadinya ada laki-laki itu menjadi perempuan dalam sosiologis. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang terakhir mungkin yang harus dipahami dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai dalil adalah tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu secara bahasa itu maknanya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, asbabun nuzul menurut istilah, salah satu definisi dikemukakan oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, seorang pakar tafsir. Beliau mendefinisikan bahwa yang disebut dengan asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW yang setelah itu turun ayat membicarakan atau menjelaskan ketentuan hukum tentang terjadinya peristiwa tersebut. Di dalam Al-Quran ada yang memiliki asbabun nuzul, ada yang tidak memiliki asbabun nuzul.
Nah, inilah beberapa hal yang harus dikuasai oleh para pengkaji hukum Islam dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai dalil. Demikian pada sesi ini. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komen. Jika kajian ini menarik bagi Anda, silahkan share. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe tentu saja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.